Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam nama. Mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Semua Baik. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Maka pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, segala puji hormat syukur bagimu, Allah penguasa, pemelihara dan pelindung kami. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah, untuk setiap kasih anugerah Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Allah, Engkau memberkati kami selama kami menjalani masa liburan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau datang beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus pujian kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu akan menguatkan kami, mengajari kami di dalam melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah kami. Terpujilah Tuhan dan kuduskan kami, layakkan kami. Mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Hidup Ini Adalah Persembahan. Untuk melayani
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, seberkat-Mu, terkasih karunia-Mu, kami sampai sekarang masih Kau berikan nafas kehidupan dan kesehatan selalu. Tuhan, berkati Tuhan, kami sedang mempersiapkan ujian kenaikan kelas. Biarlah kami para siswa-siswi Metodis 8 dapat mempersiapkan ujian kami dengan semaksimal mungkin, agar kami dapat memperoleh nilai yang sangat baik. Juga COVID-19 Tuhan, biarlah cepat berlalu Tuhan, agar kami bisa tatap muka kembali bersama guru-guru kami di sekolah. Juga dengan kemajuan sekolah kami Metodis 8 Medan, biarlah Engkau berkati Tuhan dari tingkat TK, SD, SMP, khususnya SMA dan SMK, agar menjadi lembaga pendidikan yang menjadi berkat. Juga berkati Tuhan kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada sekarang, Tuhan lagi kerja, biarlah Engkau yang berkati. Juga Tuhan mereka sedang mencari nafkah, biarlah Engkau yang memberkati. Kasih mereka kesehatan dan Kau jauhkan dari COVID-19. Begitupun Tuhan guru-guru kami yang ada di sekolah Tuhan, Kau berkati Tuhan selalu, Kau jauhkan guru-guru kami dari COVID-19 Tuhan, mara bahaya juga Kau jauhkan dari mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang Tuhan dan berkata bukan itu yang harus kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Ya ku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Waktu melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Ya ku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku,
bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya aku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Oh Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami. Walaupun kami masih di rumah, kami sangat mencintai Engkau. Kami beribadah kepadamu. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini boleh memberikan semangat hidup, semangat dalam kesehatan, dalam perjalanan hidup kami. Berkati ya Tuhan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak Bapak yang terkasih, mari kita ambil Alkitab kita. Kita membuka dari Mazmur pasal 119 ayat 19. Mazmur 119 ayat 19. Marilah kita bersama-sama membaca ayat 19. Kita mulai dalam nama Tuhan kita. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Sekali lagi, aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Yang menjadi tema firman Tuhan di pagi hari ini, kompas hidup. Apa nama Bapak? Kompas hidup. Ya. Apa arti kompas? Iya, siapa yang tahu arti kompas? Baik, kompas itu adalah alat penunjuk arah yang dapat menuntun perjalanan kita ke arah tujuan yang benar. Ya, sekali lagi, kompas adalah alat penunjuk arah yang dapat menuntun perjalanan hidup kita ke arah tujuan yang benar. Ya, tujuan yang benar. Tujuan yang benar itu kepada siapa? Iya, Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, anak-anakku yang kekasih, di mana pemazmur di dalam ayat 19 ini mengatakan kepada kita semua bahwa dia itu adalah sebagai orang yang asing di dunia ini. Ya. Orang yang asing, orang yang terasing, sehingga diasingkan. Tetapi walaupun dia terasing, dia mengarahkan hidupnya kepada satu perintah. Perintah apa? Perintah yang diberikan oleh Tuhan terhadapnya. Ya. Dan dikatakan di sini, janganlah perintah-perintah-Mu itu ya Tuhan Kau sembunyikan, tetapi nyatakanlah
kepadaku sebagai orang asing. Ya, orang asing itu berarti seperti ini. Apabila engkau pergi ke satu tempat, satu daerah, ya, yang belum pernah engkau ke sana, maka engkau telah sampai di sana, engkau menjadi orang asing, ya, penduduk asing yang belum pernah datang ke tempat itu. Dan disinilah kita sebagai orang asing, atau pemazmur itu dikatakannya sebagai orang asing, tetapi dia mengatakan kepada Tuhan, supaya aku hidup, tunjukkanlah perintahmu itu, firmanmu itu kepadaku. Ya, walaupun aku di negeri orang asing, dimanapun aku berada, supaya aku tetap hidup, tidak takut, ya, tidak takut di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, anak-anak Bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita juga sebagai orang asing di dunia ini, ya bukan? Ya, orang asing. Tetapi kita telah menyesuaikan hidup kita di tempat tinggal kita, di mana kita sekarang ini tinggal, di mana engkau tinggal. Ya, misalnya engkau tinggal di Marelan, atau di Martubung, atau Bapak di Setiabudi, ya, Pasar 2 Tanjung Sari, yang tadinya Bapak orang asing di situ, tetapi karena sudah tinggal di situ, ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, atau sampai mati, ya, atau sampai, ya, pindah lagi, kita tidak menjadi orang asing lagi. Kita sudah menyesuaikan diri. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, kita tetap mengandalkan Tuhan di mana kita berada. Tema yang tadi adalah kompas hidup. Ya. Berarti, anak-anak Bapak, ya, kompas itu tadi apa? Penunjuk arah yang dapat menuntun perjalanan hidup kita ke arah tujuan yang benar. Apa itu kompas itu? Kompas itu dalam arti firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu yang menunjukkan arah kita, kemana kita pergi. Yang memberikan, ya, yang memberikan kekuatan di dalam suka atau duka, ya. Yang memberikan penghiburan di dalam hidup kita. Itulah kompas yang artinya firman Tuhan yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Kompas itu artinya sekarang adalah firman Tuhan, ya, firman Tuhan atau Alkitab ini. Ini adalah kompas hidup kita. Di sini banyak aturan-aturan, ya, baik suka maupun duka, pengharapan di dalam hidup yang akan datang, masa yang akan datang. Di dalam Alkitab ini atau firman Tuhan ini juga dikatakan bahwa, ya, Yesus itu adalah juru selamat kita yang menunjukkan arah, ya, arah kemana kita nanti akan sampai kepada Bapa di dalam surga. Itu adalah kompas hidup. Jadi anak-anak Bapak, ya, pergunakanlah kompas hidup ini, Alkitab ini, sebagai penuntun di dalam jalanmu, ya. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Apa itu Mazmur 119 ayat 105? Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan, ya, menerangi hidup kita sehingga kita tidak takut lagi dimanapun kita berada. Ya, walaupun sekarang masih dihantui oleh, ya, pandemi COVID-19, tidak takut lagi, tapi kita mempunyai kompas hidup, firman Tuhan, Yesus itu sendiri di dalam hidup kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepadamu semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepadamu, ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini, karena Engkau telah memberikan sesuatu yang baik, kesemangatan di dalam hidup kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman itu
menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami terombang-ambing, tetapi karena Engkau adalah firman yang hidup, maka kami boleh selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Biarlah anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus mulai memberkati engkau sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.